Wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Masih di budidaya ikan nila di air payau. Bahkan ini asin. Kenapa ikan di air payau ini lebih cepat besar? Dan kenapa rata-rata pembudidaya ikan nila di air payau di kolam bekas tambak udang ini berhasilnya di nila? Kita cari tahu sebabnya dan kita belajar sama-sama. Ikuti video dari saya. Ikan umur sebulan. Kolam luasan 1000 meter persegi, kedalaman rata-rata 80 cm. Ikan umur 1 bulan dari taburan 4 sampai 6 cm. Sehat-sehat ikannya. Padahal ini air asin. Tapi memang air asin sudah terbukti di video-video yang lalu sangat bagus untuk budidaya ikan nila karena absorpsinya tinggi atau penyerapannya yang tinggi, penyerapan nutrisinya. Ikannya gemuk-gemuk. Kita dekatkan kamera. Wah. Rata-rata sudah berukuran 30 sampai 50 gram. Ikannya sehat, gemuk. Ini rencana nanti 90 hari mau dipanen ini, ikan ini. Cuma yang jadi kendala terkadang di petani itu putus pakan. Nah, budidaya kalau sampai putus pakan, ya keberhasilannya cuma 40%. Jadi jangan sampai putus pakan. Di air payau ini memang sudah terbukti budidaya ikan nila lebih cepat besar. Dan di sini rata-rata itu budidaya ikan nila sudah terprogram dan sudah istilahnya sudah memakai SOP. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah kenapa sih banyak pembudidaya ikan nila yang gagal. Contoh gini, saya sering mendapat keluhan, Pak, ikan saya ini kok sudah 3 bulan nggak gede-gede. Kalau enggak, dia rata-rata begini. Ikan masih ukuran 2 jari 3 jari. Monggo, ikan nila tinggal meneruskan, sudah nggak kuat beli pakan katanya. Nah, ini kan menurut saya sangat ironi. Di dalam budidaya ikan, yang terutama itu air, bibit, dan pakan. Bibit ikan ikut sendiri yang bagus, airnya juga yang bagus, dan pakannya juga harus tersedia dan pakannya harus standar, istilahnya sesuai dengan kebutuhan ikan. Tapi kalau ngomong ini sudah nggak kuat beli pakan, ini sudah bosan ngasih makan, ya saya pastikan itu gagal. Kalau di sini di tambak-tambak ini, tambak bekas udang Fanamei, orang itu malah berhijrah dari udang, budidaya udang, sekarang ke budidaya ikan nila. Karena apa? Menurut para pembudidaya udang, tambak udang itu lebih mudah budidaya ikan nila. Jadi ikan nila ini sebetulnya termasuk kategori yang mudah. Cuma kita memang harus betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk nanti pasca panen. Nah, di samping bibit yang baik, di samping teknik yang tepat, dan juga pakan juga harus bagus, terus penjualannya pun harus bagus. Jadi petani itu nggak perlu pusing memikirkan hasil penjualannya. Gitu ya, mau tak biuri. Di video-video yang lalu saya tekankan berkali-kali jangan sampai putus pakan. Misal gini, telat kasih makan 3 hari. Nah, ikan 3 hari nggak dikasih makan ini kan otomatis puasa, otomatis berat badannya turun. Untuk mengembalikan berat badan yang hilang selama putus pakan 3 hari, ini saja butuh waktu 10 hari.
Lah kalau telat pakannya sampai 3 minggu, terus mau mengembalikan berat badannya berapa bulan? Nah, ini terkadang yang tidak disadari oleh petani atau pembudidaya ikan yang pemula, efek dari putus pakan ini sendiri. Makanya terkadang budidayanya itu lama banget, istilahnya nggak gede-gede ikannya, karena itu sering telat pakan, putus pakan. Ini yang membuat ikan tidak gede-gede. Terus lagi masalah perawatan air. Walaupun kita kasih makannya bagus, tidak putus pakan, tapi perawatan airnya kurang bagus, tidak sesuai dengan daerah masing-masing. Contoh, kita belajar bioflok, tekniknya harus letterlock begini, tapi di suatu daerah itu akan berbeda tekniknya dengan daerah lain. Makanya budidaya bioflok pun bukan suatu patokan, karena budidaya ikan itu seni. Perbedaan suhu, perbedaan karakter air di setiap daerah itu pasti beda-beda. Jadi penanganannya pun beda. Jadi misalnya kalau kita belajar bioflok, itu ya kita harus tahu betul-betul teknik dasarnya bioflok itu seperti apa. Terus bioflok itu bagaimana, kalau air tipe airnya begini, modelnya bagaimana. Yang ada yang sering itu tipe airnya kalau dituang ke kolam itu warnanya bening, tapi nanti lewat 1 jam atau lewat setengah jam itu jadi putih kayak susu. Biasanya seperti itu. Itu penanganannya ada. Terus ada ikan di air di tempat saya, biasanya airnya bersih, bening. Tapi malah justru di ikan itu malah kayak air nggak ada nutrisi istilahnya. Betul-betul bisa langsung minum walaupun dari sumur. Walaupun air di tempat saya bisa langsung diminum, itu bukan berarti baik untuk budidaya. Kita juga perlu menambahkan bakteri-bakteri pengurai atau yang disebut flok untuk menguraikan sisa kotoran ikan supaya tidak menjadi amoniak yang menumpuk di dasar kolam. Bakteri pengurai ini atau disebut probiotik, atau kalau main bioflok namanya vlognya. Jadi istilahnya ini memang terbukti efektif untuk budidaya ikan supaya kita tidak terlalu sering ganti air. Nah, para pemula, pembudidaya ikan pemula maksud saya, yang sering terjebak itu ketika ngomong kolam bundar itu bioflok. Bukan, bioflok itu sistem. Berkali-kali juga saya tekankan. Semoga tayangan saya bermanfaat bagi panjenengan semua. Monggo yang mau ngobrol-ngobrol sama saya, nomor WA saya tercantum di kolom deskripsi channel ini. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa belajar sama-sama. Banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya Nusantara. Kayak kepungan kayak, haring karena kepungan yuk marani yuk. Wes, yak yak bye.